Gimana kalau aku bilang film ini berhasil bikin ekspektasi naik tinggi banget di 10 menit pertama, terus pelan-pelan mulai bikin kamu nanya, lah kok jadi begini? Padahal openingnya efektif. Teasernya juga sempat bikin banyak orang yakin kalau ini bakal jadi salah satu horor paling disturbing tahun ini. Halo semuanya, balik lagi di Sini ID. Hari ini kita bakal bahas Passenger, film horor supernatural terbaru garapan Andre Ovredal. Buat yang suka horor, nama dia mungkin gak asing karena sebelumnya dia bikin The Autopsy of Jendo, Scary Stories to Tell in the Dark, sampai The Last Voyage of the Demeter. And jujur, aku lumayan excited waktu pertama kali lihat teaser film ini. Soalnya teasernya tuh bener-bener bikin penasaran. Pendek, misterius, dan creepy gitu. Kayak ngasih rasa nggak nyaman, tapi tanpa terlalu nunjukin apa sebenarnya yang lagi terjadi. Ditambah lagi, waktu itu trailernya sempat cuma diputer di bioskop. Jadi makin bikin orang penasaran karena nggak semua bisa langsung dilihat online. Dan pas akhirnya teaser itu rilis, aku inget banget mikir, ini kayaknya bakal serem sih. Bahkan ada satu momen jumpscare kecil di teaser yang menurut aku ngena banget. Makanya ekspektasi aku buat film ini lumayan tinggi. Apalagi Andrew Ovredal. Biasanya cukup jago bikin tension pelan-pelan. The Autopsy of Jendo misalnya. Film ini sampai sekarang masih sering dibahas karena atmosfernya kuat banget. Jadi ya waktu masuk nonton Passenger, ekspektasiku lumayan tinggi. Tapi setelah akhirnya nonton film penuhnya, aku mulai ngerasa kayaknya bagian serunya cuma di part awal doang. Jadi ceritanya Passenger ngikutin Maddie dan Tyler, pasangan muda yang lagi jalan keliling pakai van, hidup ala van life gitu. Di awal semuanya kelihatan adem-adem aja. Mereka traveling bareng, relationship-nya kelihatan sehat. Bahkan Tyler baru aja ngelamar Maddie di tengah perjalanan. Tapi ya namanya juga film horor. Semuanya mulai berubah pas mereka berhenti di sebuah lokasi kecelakaan misterius di malam hari. Dan setelah momen itu, mulai muncul rasa kayak ada sesuatu yang ikut bareng mereka. Sesuatu yang gak kelihatan jelas, tapi makin lama makin terasa. Sebuah entitas misterius yang disebut The Passenger perlahan mulai ngeganggu perjalanan mereka. Dan dari situ, road trip yang awalnya terasa bebas dan seru, pelan-pelan berubah jadi kegiatan yang ngebuat merinding. Oke, kita mulai dari yang bagus dulu. Karena jujur, Passenger tuh sebenarnya punya beberapa hal yang lumayan ngangkat. Dan yang paling jelas, openingnya. Serius, 10 menit awal filmnya kuat banget. Atmosfernya dapet, tegangnya kebangun pelan-pelan, dan filmnya berhasil bikin rasa gak nyaman bahkan sebelum hal supernaturalnya muncul. Pas Passengernya mulai muncul juga, akhirnya ada rasa takut yang beneran kena. Ada satu jump scare di awal yang menurut aku properly earned. Jadi bukan yang asal kenceng terus berharap penonton kaget. Build up-nya dapet, timingnya pas, makanya ngena. Visualnya juga masih oke. Ada beberapa gerakan kamera yang lumayan keren. Terutama satu scene di parkiran yang jujur salah satu bagian terbaik di film ini.
Terus aku juga lumayan suka sama konsepnya. Biasanya horor supernatural kan stuck di rumah berhantu. Nah, kalau di sini ancamannya ikut jalan. Mereka pindah tempat terus, tapi si entitas ini tetap ngikutin. Dan itu bikin rasanya kayak, oke, jadi mau kabur kemana? Buat case-nya, Melissa Leo juga lumayan stealing the scene, walaupun munculnya nggak banyak. Tiap ada dia, vibe scene-nya langsung beda. Terus Jacob Scipio juga menurut aku cukup oke bikin Tyler terasa lebih manusiawi. Jadi dia nggak cuma jadi karakter pasangan skeptis yang kerjaannya nolak percaya doang. Tapi disinilah aku mulai punya masalah sama film ini. Karena abis opening yang bagus banget itu, Passenger malah pelan-pelan terasa makin biasa. Kayak makin lama ditonton, makin muncul rasa, bentar, ini familiar banget gak sih? Bukan karena filmnya jelek total ya, cuma banyak momen terasa udah pernah kita lihat di horor lain. Mulai dari hal-hal aneh yang kejadian, orang yang awalnya gak percaya, sampai momen cari tahu sebenarnya apa yang lagi terjadi. Jadi ada beberapa bagian yang bikin aku udah bisa nebak arahnya. Terus soal jump scare, jujur aku agak mix. Karena di awal film tuh mereka sebenarnya bisa bikin tegang dengan bagus. Tapi makin ke tengah rasanya mulai kebanyakan ngandelin suara kenceng. Tahu kan yang suasana tiba-tiba diem, kamera pelan, terus mendadak duar. Dan sekali dua kali oke. Tapi kalau terlalu sering malah jadi gampang ketebak. Yang agak sayang lagi, si Passenger ini sendiri di awal dia dibikin serem banget. Tipe ancaman yang bikin kamu mikir, oke, kalau ketemu ini terus gimana ya? Tapi makin lama, rasa seremnya malah agak turun. Jadi impact yang awalnya kuat, pelan-pelan gak sekuat pas awal lagi. Nah, satu lagi yang lumayan kerasa di Passenger, pacingnya. Karena makin ke tengah, film ini mulai terasa agak lambat. Bukan slow burn yang bikin penasaran ya, tapi lebih ke beberapa scene terasa kepanjangan dan lama-lama mulai ngulang rasa yang sama. Terutama pas fokus ke hubungan Maddie dan Tyler. Sebenarnya aku ngerti film ini mau kemana. Kayaknya mereka pengen perjalanan mereka itu jadi gambaran hubungan yang mulai gak sejalan. Tyler betah hidup bebas di jalanan, sementara Maddie mulai capek dan pengen sesuatu yang lebih jelas. Dan honestly, idenya gak jelek, cuma pas ditonton rasanya kurang kena. Karena filmnya kurang bikin kita bener-bener ikut peduli sama hubungan mereka. Jadi ada beberapa momen drama yang harusnya penting, tapi rasanya malah lewat aja. Terus dialognya juga kadang agak kaku. Apalagi pas mulai jelasin lore atau hal-hal supernatural. Ada beberapa bagian harusnya misterius, tapi malah jadi terasa terlalu serius. Dan pas masuk ending, jujur aku sempat agak bingung. Filmnya tiba-tiba makin aneh. Aturan soal si Passenger mulai gak terlalu jelas. Dan ada rasa kayaknya filmnya lagi buru-buru nyari cara buat selesai. Endingnya gak jelek banget kok, tapi lebih ke tipe ending yang bikin kamu bilang, oh ternyata gitu doang. Kalau disuruh ngerangkum Passenger dalam satu kalimat, ini tuh film yang sempat bikin aku excited, tapi gak semuanya bayar rasa penasaran. Ada momen-momen yang genuinely bagus, ada beberapa scene yang kerasa niat, dan jelas kelihatan film ini punya ambisi buat jadi horor supernatural yang memorable. Cuma sayangnya pas semuanya mulai jalan lebih jauh, filmnya kayak gak pernah bener-bener sampai ke level yang kita harapin. Jadi pengalaman nontonnya tuh kayak agak, dia bikin kamu terus berharap makin serem, makin mind-blowing, makin intens. Tapi pas selesai malah cuma bikin, oh oke. Ya bukan film yang bikin nyesel ditonton sih, tapi juga bukan tipe film yang langsung bikin pengen bilang ke orang lain, ini wajib ditonton sih. Rating dari Cine ID untuk film ini adalah 7/10.
Buat aku, Passenger tuh terasa kayak film yang punya start kenceng, tapi bensinnya cepet habis. Di awal, film ini sempat kelihatan kayak mau ngasih sesuatu yang beda. Ada rasa penasaran, ada momen yang gak bikin nyaman, dan beberapa visual yang lumayan nempel di kepala. Tapi makin ke tengah sampai akhir, rasanya filmnya makin susah bikin rasa takut atau penasaran itu tetap hidup. Beberapa keputusan cerita juga terasa terlalu aman. Jadi bukannya makin seru, malah mulai gampang ditebak. Yang bikin sayang, sebenarnya kelihatan banget kalau ada potensi ini. Cuma pada akhirnya, Passenger jatuh jadi tipe film horor yang selesai ditonton, terus pelan-pelan hilang dari ingatan. Masih ada beberapa momen yang works, tapi buat ninggalin kesan besar, sayangnya belum cukup. Jadi itu dia review Passenger versi Cine ID. Sekarang aku penasaran, menurut kalian Passenger ini masih tetap seru ditonton atau justru semua hal terbaiknya emang udah habis di opening aja? Terus sekalian juga, scene mana yang paling ngena buat kalian? Yang creepy, yang bikin kaget, atau malah ada bagian yang bikin kalian harusnya bisa lebih bagus sih? Coba tulis di komentar. Dan kalau suka review film kayak gini, jangan lupa support Cine ID dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan review berikutnya ya. Thank you for watching, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!